Oke, mau musumin apa kita kali ini? Oh, ada tuh yang mencuri inian di atas masjid. Apa tuh namanya? Apaan? Emas berapa kilo? 2, kilogram apa berapa? Pokoknya Di berapa Kubah, kilo. di Kubah masjid. Iya, yang tulisan Anjing di Allahnya. mana? Emas di masjid mana itu? Malingnya dapat berapa kilogram gitu. Anjir. Tolong. Habis itu kayaknya langsung pensiun itu dia. Lockout dari Miliaran, coy. dunia. Ya, 2, Berapa kilo gitu emas murni. Dicolong. kok bisa ya? di Somalia apa di negara mana? Somalia ada. Jadi ya inilah maksud gua Masa ya. masjid kan termasuk ramai ya, hampir tiap waktu ada orang ya. Enggak, kan masjid kan ada waktu-waktu dia kayak udah nggak sholat kan, maksudnya kayak udah malam gitu. Jadi waktu katanya ada yang lihat sering mundar mandir gitu dekat-dekat masjid, mungkin yang lagi ngintai kali ya. Terus tiba-tiba ada orang yang lihat masjidnya, kan tetangganya dekat masjid ngeliat kok kayak ada yang kurang gitu loh. Bintangnya hilang gitu ya. Iya, kok Indan Allahnya nggak ada di masjid, Oh, yang emasnya. Tulisan lafaz Allah yang di atas kubah itu ya. Yang emas aslinya itu Anjir sih, gila hilang. sih itu si orang. Tolong juga Lagian itu. kenapa mesti pakai emas dah? Ya itu kan kayak apa namanya ya? Kan gini, lu kalau mau membangun tempat kayak gitu, masjid tuh harus bangunan paling megah di daerah situ gitu, lebih megah lah intinya gitu. Tapi Lebih- gue maaf gue potong. Tapi kalau megah yang lainnya pada sengsara, Iya, itu gue potong. Gue pernah denger tuh entah di IG atau di TikTok. Jadi sebenarnya bangun rumah ibadah itu. Jadi kan pernah ada kayaknya guru gembul yang ngomong. Kadang-kadang saya miris katanya. Lihat udah minta sumbangan ngemis untuk pembangunan masjid, terus bangunnya yang mewah tapi sekitarnya tuh sedangkan daerahnya masih kekurangan gitu. Padahal kan Allah udah bersabda, maksudnya kita boleh bikin rumah ibadah, cuman kita mesti memanfaatkan keuangan yang ada itu benernya buat kepentingan halayak ramai gitu. Ini duitnya udah ngemis minta bangunnya mewah tapi nggak buat bermanfaat gitu buat halayak banyak gitu kan. terus udah gitu karena dibangunnya mewah, akhirnya kalau nggak ada kegiatan apa dikunci, Nah itu ditutup, Bener. nggak boleh tidur, nggak boleh ini, Nggak bebas lah nggak boleh pokoknya. ini. Nah katanya kalau nggak kenapa nggak boleh tidur tuh kan orang tidurnya pada ngiler. Itu sih lebih ke arah sana sih. Lu bisa jamin nggak tidur nggak ngiler gitu, cuman ngorok doang. Ntar lu pas sujud kok boiler gimana lu Ya sujud? kan karpetnya bisa diangkat, Maksudnya diangkat semua gitu. Tiap digulung beres. aja, iya selesai gulung. Ya tiap hari dong orang pada tidur di situ. ya itu kan udah kerjaannya marbot, harusnya sih bisa dicegah lah kan, namanya marbot ini dibersihin setiap mau sholat misalkan sebelum 5 waktu kan. Enak banget tuh dipel. ngomong katanya kerjaan mabut setiap mau sholat. Karpet itu kan nyucinya juga nggak sehari kelar, Ya butuh enggak. dikeringin Karpetnya kan gitu nggak segala dicuci, karpetnya macam. digulung setiap kelar sholat. Pas mau sholat dibuka lagi gitu. Kalau cuci karpet tiap hari mah ya gila. Anjir, karpet Oh, masjid segitu gede. Setahu gue karpet ditempel dah biar nggak ini apa namanya Nggak goyang. nggak goyang. Ada Karpet yang di fixed sih ya. Ya ada Iya. juga Ada sih. yang di fixed Ya pakai mungkin double tap. ya mungkin bisa kali kalau misalkan gulung ya digulung gitu bisa sih. Tapi kalau pas lu udah gulung tiba-tiba digelar lagi gimana buat tidur? Kita emang umatnya bukannya ibadah malah tidur di masjid. Tapi gini sih kalau lu bilang cuman buat tidur ya di musola atau masjid itu di luar kan lega gitu. Maksud gua lu bisa tidur di situ sih sebetulnya. Ya tapi kan kadang-kadang ada masjid yang pagarnya ditutup, lu mau tidur di Nah, luar itu. nggak bisa. Nah, itu dia Ya, sih. kayak lu mau ke kamar mandi nggak bisa. Iya sih kamar mandi sih gua kadang-kadang Ya kan? juga bingung sih kenapa kamar mandi di ini ya. Masalahnya di negeri Somalia ini banyak oknum-oknum yang ngerokok di kamar mandi gitu loh. Ada yang buang softtek di kamar mandi. Nggak usah jauh-jauh deh. Kadang-kadang gue sebel. Gue sebagai driver ojol yang suka pakai kamar mandi umum gitu loh. Gue tuh suka kesel. Kita udah dapat kamar mandi bagus gratis tapi nggak dijaga gitu. Contohnya kayak di SPBU swasta kan kamar mandinya bagus tuh ya. Udah dikasih peringatan segala macam, WC ini gratis, tolong dijaga Jangan buang kebersihannya. ini, jangan buang itu. Tolong ya. jangan dibasahin, tolong ini WC kering. Tetep aja tuh WC becek.
kotor. Ya Iya, ampun. gue sama juga. Kesel gua kadang-kadang. Nggak usah begitu di perkantoran aja ya. Gue masih bingung masukin tisu ke toilet tuh apa sih gunanya? Anjir, si Gue nggak goblok. ngerti gue. Si goblok. Enggak, kalau misalkan di Jepang masih oke lah. Maksud gue emang begitu kan caranya. Dan kalau di Jepang tisunya tuh memang Nah, khusus. iya ya khusus kan? gitu, khusus. Yang degradable. Maksud gue nih orang udah kelamaan tinggal di Jepang apa gimana gitu loh, maksud gue pengetahuannya gitu. Soalnya gini, kalau emang di situ nggak ada tong sampah ya berarti tisunya buang di situ gitu loh. Iya. Kalau misalkan di situ nggak ada tong sampah ya oke lah lu buang di toilet gitu loh. Kan lu bisa lihat itu tong sampah gitu. Benar. Bisa diinjak Benar, gitu benar. kan. Iya. Nah, tapi Itu sih rada aneh sih. kadang-kadang memang sebenarnya gue lebih suka kalau WC itu yang ada bidetnya dibandingin pakai tisu atau yang pakai washer, yang pakai semprotan tuh. Iya, Itu biar lebih geli-geli gitu ya. nggak lebih clean aja, lebih clean dan go green gitu loh. Nggak pakai tisu, lu bersih nggak usah ngotorin tangan lu juga gitu. Kalau pakai tisu kan kadang-kadang gimana ya kalau sebagai orang Enggak. Indonesia gitu Jadi ya. jadi kan emang kan kita ngasih ada juga semprotannya juga ada. Cuman kan biasanya dikasih tisu juga, mungkin buat Ya, ngelap tangan ya, ada yang gitu begitu. kan. Cuman kan kalau kalau yang menurut gue yang oke itu ya paling kan ada washer terus kan di dalamnya ada wastafel juga gitu. Jadi udah kita cebok segala macem, itu pun kan nggak megang pantat kan disemprot set, udah bersih kan, ya udah tinggal cuci tangan gitu loh. Tapi Megang gua pantat. masih heran sih juga kenapa orang cebok pakai tisu doang tuh. Nggak bisa, gue nggak bisa. Iya, Gua stres asli. gua. Bener. Gue prefer pakai bidet, semprotan, Enggak, atau gimana langsung pakai sabun. gimana orang bisa merasa itu bersih gitu. Risih bener. Risih. Iya kan? Heeh. Ya nggak tahu ya apa mungkin karena kita udah terbiasa begitu. Bukan, dan yang paling parah itu adalah kalau cuman nggak bersih mending ya. Takutnya tuh tisunya lengket di situ gitu loh. Ngerti gak lo? Ya Kan mungkin kita- kalau kan tisu kita nggak bisa ngeliat bawah ya. mungkin kalau tisu basah masih oke lah, tapi kalau tisu Iya, kering tebel bener. itu tuh nggak habis pikir aja gua, maksudnya kok bisa orang merasa higienis, hygiene-nya bagus Ya iya, pakai padahal- tisu doang. Kan ketimbang tisunya air. nggak ada antiseptik, nggak ada apa-apanya ya. Iya. Lebih bagus pakai sabun kan lebih kinclong ya kan. Nggak tahu udah gue. Ya mungkin kebiasaan kali di sono. Sebenarnya Yang di itu luar sih negeri. enggak. Kalau yang gua tahu pemakaian tisu toilet di negara Eropa dan iya, gua nggak udah habis dari tadi, udah gua ganti air putih. Pemakaian tisu di Eropa dan Amerika itu macam kayak ini, tau nggak, propaganda diamond, propaganda berlian, lo tau nggak? Nggak tahu. Lo pernah dengar nggak propaganda berlian? Yang di Afrika. Yang Blood diamond. Enggak, propaganda. Sebenarnya berlian itu kan nggak ada harganya, cuman gara-gara di propaganda aja kan dia jadi mahal. oh. Karena sekarang kan berlian kan bisa dibikin di lab kan. Jadi ada satu perusahaan besar yang megang kendali siklus berlian dari Afrika itu kan. Nah itu yang bikin harga berlian mahal gitu kan. Padahal kan berlian sama emas sebenarnya lebih berharga emas gitu loh. Nah kalau tisu ini sama. Jadi ada perusahaan tisu yang besar ya kan. Nah dia ini bikin propaganda, lebih bersih pakai tisu daripada pakai tangan. Dan orang Amerika tuh percaya sampai sekarang, orang Eropa. Padahal kalau secara dibuktikan secara klinis dan lab itu ya masih bersihan cuci pakai sabun. Mungkin lebih ke ini kali, Lebih- sayang air kali. Oh, nih. Nah, Jadi kalau menurut sumber ini yes. salah satu alasan mengapa beberapa negara selalu menyukai kertas toilet, salah satunya adalah iklim. Jadi sebagian besar negara di Eropa Utara dingin, Nah, pemanas air belum ada. makanya pakai Jadilah tisu. mereka membasuh kotoran seusai buang air dengan pembersih lain. Kalau Ini pakai pun air akhirnya jadi dingin gitu ya. kebiasaan yang diturunkan. Manja banget ya. Gitu. Oh, iya juga kalau musim dingin, cus anjing disiram air. Kritik. Iya, mandi aja kadang-kadang kalau terlalu Dingin kan mager ya. males jadinya. Lu kan. cebok. Pagi, Iya. misalkan subuh-subuh atau bangun tengah malam kan kadang-kadang orang suka mules tengah malam gitu ya. Iya. Terus ke WC anjing mau cebok gitu. Pas nyalain bidet, airnya Beku 0 langsung derajat. anjir. Wah. Boleh beku. Sama gua tuh benci banget ya. Nah, Kalau ada tempat kencing tuh lu harus geser lu baru turun tuh airnya. Yang
Kan lu kalau mau kencing Urinoir. Oh, yang otomatis. Otomatis tuh Iya, benci banget iya. gue sumpah. Oh, yang pakai sensor tangan itu Iya. ya. Sensor tangan tuh benci banget gue. Udah pakai sensor tangan kadang-kadang masih nggak bisa. Mewah tapi nggak cocok di kita ya, Iya, karena iya, sebenarnya iya. kan kita Enggak, gue bukan nggak cocok, goblok itu beneran. Nggak, soalnya gini, sorry tuh saya, maksud gue gini, kayak lu mengajarkan orang tuh jadi nggak cebok loh. Nah itu dia makanya itu sebenarnya ya namanya teknologi tapi tidak cocok di Somalia khususnya. Maksudnya Masalahnya dengan masalahnya mau segimanapun juga kalau namanya kita cowok pipis pasti dipegang dong gitu kan. Terus udah gitu kita mesti gini-gini terus kadang-kadang nggak kena kepegang, itu lama-lama virus-virus bekas dari kotoran dari kelamin kita tuh nempel di situ semua aja. ya karena kan mayoritas kita kemungkinan besar harusnya cebok. Iya. Jadi aneh aja kalau teknologinya Ya begitu. bahkan pun kalau misalkan dia Harusnya tuh minimal tetap ada tombol. Jadi kayak bener. Iya bener otomatis emang. tapi tetap ada tombol gitu kan. Iya, itu gue setuju tuh. Maksud gue, lu mau ngomong itu mayoritas di kita, cuman kan semua orang kan pasti beragama ya. Benar, maksud benar, gua. benar. Terlepas di agamanya apa, emang diajarin, maksud gue dari agama tertentu gitu. Kebersihan Yang kan kita sebagian kenal- dari iman. Yang kita kenal bahwa lu kencing nggak boleh, nggak cebok. Iya makanya Aneh maksud gue. iya, Gitu. cuman kan maksudnya balik lagi ada orang-orang yang ngerasa jorok kalau cebok dari situ kan. Karena itu kan lu bekas kencing semua orang, terus lu ngambil airnya dari situ, orang merasa jorok juga, nggak higien, ya nggak steril tuh air gitu. Tapi enggak juga. Ya terus lu kalau begitu caranya dengan yang kayak gitu ya, lu lebih memilih nggak cebok gitu jadinya. Iya, makanya dilema kalau gue biasanya ya kalau misalkan ke tempat yang kayak begitu, biasanya gue ambil tisu dulu. Ambil tisu gue basahin. Diusap-usap ya. Enggak, jadi ambil tisu gue basahin. Tisunya Jadi tisu begitu basah perih. pas mau cebok gue peres tisunya. Jadi keluar air kan. Nah gitu kalau gue biasanya caranya. Tapi kan kadang-kadang kan urinoir tuh ada yang, lu tau nggak? Dia ada Iya, yang yang gitu ada kan. kayak kerannya kan. Iya. Nah itu kan yang buat ceboknya kan Iya, itu tuh. iya. Kan kalau air yang bilas kan dia turunnya di dinding Dareng, di dinding iya, urinoirnya iya, iya. kan. Tapi kan itu tetap satu area sebenarnya. Iya, tapi Nah, kan itu kalau sumber airnya kan dari keran, dari atas Iya. sebenarnya. Nah kalau kayak toilet biasa kan, Apa? misalkan kayak di Jepang tuh kan dia ada misalkan nih toilet. Washer depan ya. Enggak, jadi toilet atasnya itu air. Iya, benar-benar. Air keran gitu kan. Benar, Ya benar. kan, inget kan lu? Wastafel terus turun ke ini. Iya, jadi kayak kalau itu kan enak tuh. Kita tinggal ngambil dari air yang itu, jelas nggak ada urusan ke sini. Iya, gitu. itu air bersih emang. Ya Iya. kalau gua ada dua cara. Yang satu, gua ambil yang paling atas. Karena nggak jarang banget ada orang kemungkinan main-mainin sampai ke atas-atas. Iya, ya kan? cuman kan tetap aja kuman kan kemana-mana. Ya kan gua ambil dari paling atas, ya maksudnya meminimalisir. Yang kedua, kalau Remo kan tadi meres Tisu. ininya tisu, gue yang sebelah gue peras. Lagi gini. Gitu. Oh, ada alternatif ketiga berarti. Apa? Ini tapi ini harus ada yang kencing di sebelah lu. Oh, apa itu? Apa Jadi itu? tarik aja dia. Babi. Nih jilat dulu gitu. Kalau enggak alternatif yang paling ekstrim. Abis dari situ langsung lari ke WC wanita. Gue tapi kadang-kadang kalau kosong ya, kalau lagi kosong, gue ngambil yang paling deket wastafel. Biar Jadi kalau langsung kosong, Oh, iya, iya, gue juga geser gitu. gitu. Pakai wastafel air, Langsung cebok, ambil, iya, baru iya, iya, gitu paling emergensinya. Tapi enggak, kadang-kadang kalau gue lebih milih kencingnya itu di toilet yang buat BL daripada di urinoir, karena kalau Jadi lu ambil dari bawah. enggak kan makanya gue suka, kalau gue tuh suka ngingetin di mana WC umum yang pakai washer, pakai semprotan. Oh iya iya iya. Jadi kan kita coba tinggal disiram Iya aja. iya iya kan. iya benar. Lebih bersih dong. Iya lebih aman sih Yes, kayak gitu, ya lebih kan? aman. Kelamin kita tidak menyentuh apa-apa, kita Iya. berdiri ya kan. Udah kebelar kita tinggal semprot, bersih dong. Sama gue sebenarnya nggak suka tuh yang apa diputar atau dipencet tuh, Bidet itu. yang dia keluar sendiri. Bidet. Itu gue Oh nggak iya suka. iya. Karena apa? Karena pertama agak, lu kebayang gak sih kalau orang Heeh. boker terus disemprot, Heeh. kan tainya jatuh. Kadang-kadang kan suka ada yang ngelekat di situ kan. Ngelekat di pipanya. Iya, sampai bekerak gitu. Iya. Nah, terus disemprot lagi ke pantat lu. Tainya bergabung. Gatai. Tai. Gak tai kan jadinya. Gatai. Males kan ya? Tai Iya, unit. maksud gua teknologi tuh bikinnya yang rada-rada bener kayak gitu, yang rada Nah, itu masih mending. Kadang-kadang ada yang goblok.
Tepori di mana gitu. Itu toilet cowok. Tapi dia installnya tuh salah, itu toilet cewek, ngerti gak? Lo tau gak kalau toilet cewek bidetnya ada 2. Oh iya. Bisa maju mundur. Iya. Kan gue salah pencet kan, terus dari depan dong shoot. Lagi kamu. Iya. Enggak, dia kayaknya itu pukul rata aja, belinya biar murah. Belinya kali. satu model gitu ya. Iya. Kan dari depan ngucur ke sini. Anjing banget ya. Tapi yang enak itu sih apa yang ada pemanasnya gitu-gitu tuh. Itu ya, itu mah yang di Jepang tuh baru Iya, ada kayak gitu. mantep tuh. Kalau di Indonesia masih jarang, paling di itu ada tuh Kuningan tuh mall apa namanya itu? Mau Taman Anggrek. Taman Anggrek di Kuningan sejak kapan? Taman Anggrek pindah ke Kuningan anjir. Kuningan City. Iya kayaknya deh. Ambasador apa? Bukan ambasador. Nggak mungkin ambasador pakai Ambasador angkat-angkat. jelek gak bukan? Gila lo. Dicolong orang hilang itu dah. Citra itu yang Citra lotte Land. itu Oh. yang ada itu ya Lotte. Citra ya yang ada lotte itu loh. Oh. Ya itu tuh ada tuh yang kayak gitu Lotte tuh. Mart. Anjir. Mantap itu. Iya. Toilet yang 1 unitnya 20 jutaan. Iya, tapi mantap sih. Tapi itu bayar. Kalau nggak salah goceng deh tiap hari masuk. Tapi worth it gitu loh. Oh, tapi bayar toilet Bayar. kayak zaman dulu. Gua ke Blok M tuh kalau dulu toilet bayar 2.000. Kalau 2000 mah umum biasa itu. Iya, maksud gua di mall kan ini. Ini Iya blok, sih. di Blok M Plaza. Iya sih. Toilet bayar kan tai. Karena kan memang toiletnya kan high maintenance punya kan. Wajar lah kalau gue sih keluar duit tapi toiletnya high maintenance mah nggak masalah. Dibandingin lo toilet kayak sih. SPBU BUMN tuh Iya, toiletnya gue mendingan gue jadi kencing bener. Enggak, kalau menurut gue sih nggak worth it. Kenapa? Karena udah sewajarnya. Udah termasuk ya itu. Udah termasuk itu adalah Itu fasilitas. kayak di FX juga ada. Malah buat mandi aja ada bayar 25. Oh iya. Pernah tuh gue dulu. Nggak, maksud gue gini, itu udah termasuk fasilitas. Kalaupun lu mau ngambil ya dari pengunjung, ya lu berarti harus naikin sesuatu. Entah sewa ininya, sewa rukonya, ataupun duit parkirnya yang sejamnya Iya, harus bayar parkir aja 1.500. aneh sebenarnya. Kita mau belanja di situ kok. Masa bayar parkir? Ya wajar lah kalau bayar parkir. Enggak kan. dong. Kita datang mau keluar duit, masa kita disuruh bayar parkir? Gini. Sistem gedung itu ada pengelolanya. Itu kan parkir ada manajemennya, ada yang ngatur. Itu bayarnya bukan nama pihak mall, kecuali model-model kayak yang one management kayak Lotte Mart, Indogrosir, pokoknya pusat belanja yang semuanya tuh punya dia gitu loh. Kalau yang kayak di mall-mall kan memang beda manajemen kan. Nih misalkan mall ininya di atas nih ada berapa macam tenan kan. Ya itu kan berarti yang megang. Sama aja kayak gini loh. Maksud gua, lu mau kerja suatu perusahaan nih, ya kan di kantor itu ada Yes. parkiran. Lu kenapa harus bayar? Iya. Orang gua kerja buat perusahaan Nah, itu, kok itu. gua harus bayar? gitu. Harusnya itu. begitu dong. Iya kan? Iya ini Iya aja. dong. Ini baru tadi di depan ngobrolin masalah parkiran ya sama dia nih. Terus akhirnya apa? Parkir ilegal yang 7.000 yang seharian kan Iya, akhirnya. iya harusnya kalau pegawai minimal kan dikasih stiker atau kartu. Justru itu member ada bikin lagi. Cuman kan dia bilang rugi dong member. Member bayar. Masuknya 3 hari doang kata dia. Ya itu dia makanya aneh menurut gua. Karena gedung itu ada manajemennya, ada kayak parkir ada manajemennya. Kasar katanya uang gedung, kenapa ada yang disebut uang gedung? Itu kan buat bayar maintenance gedung kan, OB-nya lah, apanya lah gitu kan. Makanya kan di gedung juga belum tentu gedungnya punya dia, bisa aja kan gedungnya mode-mode kayak di SCBD kan gedung satu, tapi kan dia cuma nyewa 1 lantai, 2 lantai atau berapa lot gitu kan. Lagi kalau dibikin gratis nggak ada yang ngatur nanti. Kan lu harus ada pegawai juga yang mungkin pasti tetap lu parkiran di mana parkiran walaupun lu bilang gratis pasti bakalan tetap ada yang ngatur. Ya itu kan udah part Enggak. dari servisnya. Ormas ya itu kan lu pasti kena uang parkir Lah, juga. ada Maksud gua kalau minimarket aja begitu. kalau gratis nggak ada yang jagain jadinya. Tulisannya Maksudnya gratis. ngatur. Jadi nanti lu parkirnya di situ udah dimindahin. Iya, hilang. Hilang. Atau enggak lu nggak bisa keluar ya mobilnya. Lu banyak yang parkir asal-asalan. Penuh, toto penuh. Ya enggak Iya, kan nggak udah ada tetap ngatur. ada tempatnya, space-nya. Tapi Iya, lu kan ngomong begitu. Nggak. Tapi kalau misalkan coba aja lu kalau datang ke parkiran liar yang bener-bener gratis dah. lu Iya, lihat benar, parkiran benar. modelnya Hancur, kayak hancur, gimana. hancur. Lu lihat motor aja.
pasti nih udah ada space-nya nih segini buat 2 motor nih segaris. Dipaksa. Pasti jadi 3 motor tuh Dipaksa, buat bener. dua space. Bener. Lihat aja. Bagusan yang ada manajemennya jadi bisa diatur. Ya sebenarnya kalau menurut gue ya lebih menurut gue kenapa disuruh bayar parkiran supaya orang nggak nitip mobil di situ. Itu juga salah Ya, itu satunya. juga lah. Kan? Soalnya kalau begitu caranya ntar misalkan yang ada rumahnya yang dekat situ, misalkan contoh kayak Om Pitra Eri, mobilnya ada 11. Daripada dia nyewa lapangan ya udah titipin aja di mall mobilnya gitu kan, Iya. bisa berhari-hari Iya. gratis gitu kan. Akhirnya ya itu malah jadi parkiran pribadi. Iya benar-benar itu lebih Makanya kan contohnya aja yang Make sense. apartemen contohnya ya. Iya. Lo apartemen paling dikasih slot 2 buat lo sama tamu. Paling maksimum tuh 1 unit 2 biasanya. Bahkan sampai sekelas Paku Buwono aja yang 1 unitnya 14M slotnya cuma 2. Tapi kan maksud gue gini ya, kalau alasannya biar nggak ada yang nitip mobil kan tinggal di setting aja. Dia kapan masuk, kapan keluar. Setting aja kalau dia lebih 2 jam itu baru dikenain 10.000 atau 15.000. Ya makanya tetap perlu ada manajemen kan. Tadi kan lo ngomongnya kan nggak perlu manajemen, susah. Gue nggak bilang nggak perlu ada manajemen, gue bilang nggak perlu bayar. Oh. Beda dong. Lah kalau nggak bayar tapi nggak ada manajemen, ada manajemen terus yang gajinya dari mana? Lah kan gajinya dari tenan yang nyewa gedungnya. Nggak bakal ketutup lah, beda. Beda. Tenan itu buat Uang gedung, buat gedungnya. operasional kebersihan. Jadi ke parkir itu buat satpam. iya dipisah-pisah gitu loh. Kalau parkir ya buat parkiran. Iya. Kalau misalkan gedung ya buat gedung. Ah, tai lah. Nggak bisa lu kalau usaha lu gabung-gabung slot ini buat Nih slot ini. kalian begini nih bikin mall, bikin plaza bangkrut. Yakin gua. Enggak lah kalau gue bikin mall nggak ada parkirannya justru. Gak ada parkiran. Parkir di tempat lain bos. Jadi dia parkirnya di dalam, tenannya di luar. Kagak. Bikin Bukan. gedung buat parkiran doang. Bukan. Kalau orang kan bikin gedung tenan atau gedung parkir, kalau ini beda. Di bawah lantai 1 itu tenannya, nah di atasnya buat parkir semua. Jadi orang mau belanja turunnya ke bawah, mobilnya di atas. Iya, yang penting mobilnya aman Iya. nggak kehujanan nggak apa gitu. Tenannya mau kehujanan kayak mau kena geledek. Tenannya di basement. Mati semua, kena asap, kena alpot. Ya oke lah kalau gitu ya. Ini sampai di sini aja episode mesum kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dah.